Holy shit! Yeah! Metaphor! Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok bajak laut yang membegal kapal pengangkut barang. Semua orang dikumpulkan dalam dek kapal. Tiba-tiba saja ada makhluk yang keluar dari lautan lepas mengendarai kuda laut aneh. Dengan begitu seluruh para bajak laut langsung tercengang. Namun tanpa basa-basi, semua orang pun langsung menghajar makhluk asing tersebut. Singkat waktu setelah melakukan penyelamatan seluruh orang di dalam kapal, orang tersebut langsung pulang ke rumah dengan keadaan basah kuyup. Seperti halnya orang biasa pulang bekerja, dia merasa capek dan lelah sekali. Langsung menikmati sofa yang nyoy. Kemudian, sang ayah langsung memberikan kopi tubruk bersoda untuk menikmati hari-hari yang indah. Ayahnya ini yang bernama Thomas dan peran utama kita yang bernama Arthur. Mereka hidup di sebuah gubuk yang sederhana. Namun Arthur mempunyai seorang anak dari lautan lepas. Mereka pun langsung tercengang ketika melihat anaknya yang sedang melakukan baris berbaris dengan ikan. Sehingga disinilah film pun baru dimulai. Di suatu tempat, tepatnya di Antartika, ada seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di tengah-tengah gurun salju menggunakan kendaraan. Dia yang bernama Dr. Stephen Sin, salah satu ilmuwan yang akan menemukan kota Atlantis. Mereka yang sedang menandai sesuatu untuk bisa mendapatkan sensor panas di bawah gurun salju. Namun mereka pun tanpa tercengang ada gempa yang sangat mengkilap. Kemudian akhirnya Stephen bersama kawannya pun terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Maka Stephen pun langsung menyalakan sebuah sensor panas untuk bisa melihat apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja ular besar langsung datang menyerang Stephen. Come on, get up! Selang beberapa lama kemudian, ketika Stephen mengirimkan sinyal, mereka pun langsung datang untuk membuat bantuan. Seseorang yang bernama Bos David Kane adalah ketua kelompok untuk menemukan kota Atlantis. Stephen langsung mengatakan kepada David bahwa dia telah menemukan sesuatu di dalam sana. Ketika melihat, sungguh menakjubkan sekali, seperti kota yang telah terkubur sejak lama. Bahkan seluruh makhluk hidupnya sangat aneh telah membeku di tempat ini. Kemudian David langsung terfokus ke dalam danau, menyuruh kepada seluruh anak buahnya untuk menyelam. Kemudian seluruh anak buahnya bersama si David langsung melakukan penyelaman untuk mendapatkan semua informasi. Memang sungguh tercengang seperti kota yang hilang. Tiba-tiba saja mereka pun langsung diserang oleh makhluk yang tadi secara brutal. Secara tidak sengaja, David langsung terpental ke satu tempat. Namun dia langsung terfokus terhadap benda yang ada di depannya, yaitu trisula patah berwarna hitam. Dengan sangat penasaran, David langsung menyambungkan trisula tersebut. Lalu tiba-tiba, free me from my
hell is that thing? Kemudian kembali lagi kepada Arthur bersama anaknya yang sedang mengkeloni anak tercinta. Tiba-tiba saja seorang wanita yang bernama Mera, itu adalah istrinya Arthur, langsung meminta kepada Arthur sebagai penguasa lautan karena seluruh dewan ingin bertemu. Singkat waktu akhirnya Mera langsung membawa Arthur ke sebuah tempat untuk bisa melakukan rapat paripurna seluruh para dewan. Karena mereka semua mendapatkan informasi iklim yang ada di seluruh dunia sudah mulai memanas, bahkan ekologi air dan laut sudah semakin terganggu. Kemudian Arthur yang telah menguasai darat dan lautan, dia mengatakan bahwa kita semua harus bisa melakukan sesuatu dengan ilmuwan yang ada di darat. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, di mana David yang telah menguasai Trisula hitam, bahkan dia telah memakai kostum aneh untuk bisa melakukan penyerangan karena penelitiannya hampir selesai, yaitu menemukan kota Atlantis yang hilang dan akan mengambil sesuatu di tempat tersebut. Dengan persiapan yang sangat matang, akhirnya si David bersama para konco-konconya yang telah menemukan teknologi kuno, mereka pun telah memasuki zona yang sangat berbahaya, menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan penyerangan. Kemudian 3 mesin berteknologi kuno telah memasuki sebuah area di mana Atlantis ada di depannya. Melakukan penyusupan di berbagai tempat, mereka pun telah datang ke suatu tempat yang paling berbahaya, yaitu untuk mencuri energi berbasis kuno, ruang penyimpanan Orichalcum. Sesuai apa telah diinstruksikan oleh Dr. Stevenson, itu adalah sebuah energi terbesar yang ada di dunia. Mereka semua telah menyusup ke sebuah Atlantis untuk mencurinya. Tiba-tiba saja mereka pun telah mendapatkan sebuah sinyal. Para tentara keamanan Atlantis langsung melakukan penyerangan. All hands to battle stations. Singkat waktu akhirnya kapal induknya si David sudah berada di tengah-tengah kota Atlantis. Dengan sangat menakjubkan sekaligus ingin berperang, mereka pun sudah mempersiapkan sebuah senjata ultrasonik berskala tinggi untuk menghabisi semua ikan manusia yang ada di tempat ini. Akhirnya perang pun dimulai. Seluruh prajurit kerajaan yang terbaik semua pun langsung mempertahankan kota Atlantis yang sedang diserang oleh si David bersama para konco-konconya. Itu hanyalah pengalihan karena si David telah membawa energi terbesar di dunia ini, yaitu Orichalcum. Mera yang menjadi istrinya Arthur, mereka pun terus saja berjuang untuk bisa mempertahankan kota Atlantis. Dengan jurus yang telah diketahui oleh Mera, mereka semua akan membawa David kembali bersama Orichalcum. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, kostum aneh si David bisa mengeluarkan laser di matanya seperti Superman, sehingga Mera terluka parah akibat laser yang keluar dari mata si David. Dia pun akan dibunuh oleh si David. Untung saja Arthur langsung menyelamatkannya. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Atlantis telah kehilangan energi terbesar yang ada di dunia. Sedangkan Mera, istrinya Arthur, terluka sangat parah. Semua para ilmuwan Atlantis bersama Arthur sang Raja Lautan, mereka pun langsung melakukan rapat paripurna untuk bisa melakukan pengintaian terhadap si David. Namun sayang sekali, kapal induk si David mempunyai sensor tidak pernah bisa dilacak.
sehingga mereka pun harus bisa menemui seseorang. Apalagi yang mereka curi adalah orichalcum yang paling berguna di Atlantis ini sebagai sumber energi. Kemudian Arthur langsung mengatakan kepada seluruh para dewan ada seseorang yang bisa melacak si David, yaitu orang yang bernama Orm. Dia adalah adiknya yang sekarang sedang dipenjara di suatu tempat. Dengan kesepakatan yang sangat sulit, akhirnya mereka pun menyetujui untuk bisa membebaskan Orm secara paksa dengan kekuatan Arthur. Singkat waktu, akhirnya Arthur telah tiba di sebuah gurun yang bernama area Fisherman. Arthur ditemani oleh sang gurita. Dia adalah yang akan menemani Arthur yang bernama Topo untuk bisa menyelinap dan menyelamatkan si Orm, di mana mereka pun telah melakukan rencana yang paling sempurna untuk bisa menyelamatkan kawannya itu. Namun sayang sekali, para penjaga di tempat ini adalah bukan manusia biasa, tetapi manusia monster. Terlihat si Orm yang telah disiksa oleh manusia monster. Untung saja Topo telah menyelinap lewat celah-celah untuk bisa membuka pintu penjara. Akhirnya langsung dihajar. What the hell are you doing here? Singkat waktu, akhirnya Orm telah dibebaskan oleh si Arthur. Namun yang pasti dia mengatakan apa yang telah terjadi. Kenapa bela-belaan untuk bisa datang ke tempat ini dengan skala sangat berbahaya. Dengan begitu, mereka pun telah menceritakan tentang situasi Atlantis. Maka tanpa basa-basi, mereka langsung menyelinap untuk keluar dari penjara ini. Dengan pengamanan yang sangat ketat dari makhluk yang sangat mengerikan, mereka pun terus saja berjalan untuk keluar dari Fisherman. Kemudian Arthur melihat ada sebuah kendaraan yang sangat aneh untuk bisa keluar dengan secara cepat, yaitu makhluk yang telah ditunggangi oleh orang-orang penjara. Ketika setelah menghajar, akhirnya mereka berdua telah menunggangi makhluk aneh tersebut dan langsung kabur. Singkat waktu, akhirnya Arthur bersama Orm telah keluar dari penjara. Namun tiba-tiba saja seluruh pasukan langsung menghajar Arthur dan mengikatnya di dalam kendaraan tersebut. Untung saja Orm telah berhasil menyelamatkan diri. Dia pun menuju lautan. Karena dia adalah manusia Atlantis, dia pun terus saja menuju air untuk bisa mendapatkan kekuatan. Untung saja ketika ada ombak, sehingga Orm mendapatkan kekuatan besar. Good job, little brother. High five. No. Ah, come on! Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan si David yang penuh amarah karena telah dirasuki oleh iblis Trisula Hitam. Dialah yang akan menembus Atlantis dan menyelamatkan iblis yang sangat jelas. Kemudian seluruh pasukan yang telah dipimpin oleh si David, mereka pun telah tiba di suatu tempat untuk mempersiapkan diri, yaitu melakukan pembebasan terhadap iblis tersebut. Singkat waktu, David langsung mengatakan kepada si dokter bahwa kita akan melakukan penyerangan yang kedua, yaitu di Antartika. Dengan mereka yang sudah disiapkan untuk bisa melakukan penyerangan, David menginginkan sebuah senjata ledak yang sangat super tinggi untuk bisa meledakkan Antartika. Entah apa yang difikirkan oleh si David, yang pasti Dr. Stephen Shin sangat meragukan apa yang akan dilakukan oleh si David. Welcome to the last frontier. Selang beberapa lama kemudian, terlihat Orm yang sekarang sudah menjadi muda kembali karena dia sudah memasuki lautan. Datang ke suatu tempat, dia akan bertemu dengan seseorang untuk mendapatkan informasi tambahan. Tempat ini adalah tempatnya wilayah tanpa hukum dengan kriminalitas tinggi yang ada di seluruh samudra. Dialah yang telah menguasai tempat ini yang bernama Kingfish.
Dengan tanpa basa-basi, Kingfish langsung mengatakan kepada Arthur, seluruh rakyat Atlantis tidak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Namun Arthur langsung memberikan sebuah tawaran yang sangat megah dengan kekayaan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan informasi dari David. Namun Kingfish menolak, akhirnya memakai cara kekerasan. Kemudian Arthur langsung membawa alat penyelam. Sedikit demi sedikit dia mengeluarkan oksigen di dalam kepalanya si Kingfish untuk bisa mendapatkan informasi di manakah David berada. Mereka pun langsung mengatakan ada yang bernama Devil's Deep adalah tempat yang sangat mengerikan. Setelah mendapatkan informasi di manakah David berada, mereka pun langsung bergegas. Kemudian setelah mereka sampai di lokasi, Topo disuruh untuk kembali ke Atlantis dan mengirimkan koordinat mereka supaya bala bantuan datang ke tempat ini. Sedangkan Orm bersama Arthur dengan menyusuri sebuah hutan untuk bisa bertemu dengan si David. Di tengah-tengah perjalanan mereka pun terus saja membicarakan tentang daratan, apa yang telah diketahui oleh si Arthur. Kemudian Arthur mengatakan ada sebuah makanan yang terlezat, yaitu kecoa yang sangat besar yang katanya itu adalah udang darat. Shrimp of the land. Here. Memang konyol, si Orm malah memakan kecoa. Dengan begitu mereka pun langsung tercengang, hewan di tempat ini semakin hari semakin membesar. Mungkin saja itu adalah akibat energi Orikarkum yang sekarang sudah melancar. Dengan begitu mereka harus segera kembali untuk bisa menemukan Orikarkum tersebut. Tiba-tiba saja melihat seekor tikus raksasa yang sedang dimakan oleh rayap, sehingga mereka pun dalam bahaya dan kabur. Oh shit! Yeah! Oh, sungguh sial sekali. Di bawah sana ada jurang yang tanpa dasar. Tiba-tiba saja mereka harus bisa menyelamatkan diri. Di mana Arthur telah menemukan sebuah patung besar. Dengan kelakuan konyolnya dia malah menumbangkan patung tersebut. Kemudian di sisi lain kita melihat Dr. Stevenson yang berada di ruangannya David. Ternyata si David yang sudah tidak ada mungkin saja sedang ke toilet. Dia melihat ada trisula patah yang berada di mejanya si David. Karena penasaran, trisula tersebut langsung disambungkan. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, akhirnya Dr. Stevenson telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si David, yaitu akan membebaskan iblis hitam di Atlantik. Kemudian David mengatakan dia akan memberikan sebuah kekayaan, kekuasaan yang akan diberikan oleh iblis tersebut, sehingga dia membutuhkan apa yang dia inginkan. Namun tanpa disadari oleh si David bahwa Arthur dan Orm telah berada di tempat ini untuk menghentikan semua rencananya. Mereka berdua telah menyusup lewat pintu belakang untuk bisa melakukan penghentian terhadap operasi yang akan dilakukan oleh si David. Satu persatu anak buahnya telah ditumbangkan oleh si Arthur. Mereka akan menuju ke sebuah pusat kendali sehingga akan bertemu dengan si David dan mengalahkannya. Kemudian ketika mereka berdua berada di ruang kendali, Orikarkum yang ternyata dibawa dari Atlantis telah dibakar habis di tempat ini sehingga mendapatkan energi panas yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja Dr. Stevenson langsung menurunkan senjata dan menutup pintu kendali.
Namun dia mempunyai niat yang lain, berbicara terus terang kepada orang Atlantis bahwa si David telah dikuasai oleh iblis hitam. Mereka mencuri Orichalcum, ingin menghancurkan dunia, menyelamatkan si iblis yang berada di Antartika. Entah apa yang dibicarakan oleh Dr. Shin, akhirnya mereka berdua ingin mengetahui lebih dalam. Namun sangat disayangkan, sebelum Dr. Shin bercerita tentang banyak, ada ledakan. Sungguh tanpa diduga, penyerangan telah tiba dari konco-konconya si David. Mereka berdua telah termental jauh dan jatuh dari ketinggian. Semua pasukan pun langsung dikerahkan untuk melakukan penyerangan terhadap dua makhluk asing yang sekarang sudah berada di tempat ini. Akhirnya adu jotos pun telah dimulai. Sungguh tanpa diduga, penyerangan tersebut sangatlah dahsyat sekali. Dengan mata yang sangat merah, di mana si David telah menggunakan kostum aneh tersebut, akan melakukan penyerangan kepada mereka berdua. Amarah yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat dahsyat dari Trisula hitam, akhirnya mereka pun langsung dihajar habis-habisan. Kemudian ketika Trisula tersebut tertancap, maka Orm malah memegangnya dan dia mengetahui adab di mana iblis tersebut. Semua yang telah diketahui oleh si David telah diketahui oleh Orm. Sangat sayang sekali, dia malah tertembak oleh sinar laser dari matanya si David, sehingga mereka pun terluka parah. Take that island down! Untung saja bala bantuan telah datang. Merah bersama para dewan yang lainnya pun datang ke tempat ini karena Toppo telah mengetahui koordinat yang telah dia kirimkan. Mereka pun telah selamat. Singkat waktu, akhirnya setelah menghancurkan pulau bersama para Orichalcum di tempat tersebut, maka di mana Orm langsung mengatakan kepada semua orang, David ternyata mempunyai rencana yang sangat jahat untuk bisa mengeluarkan dan membebaskan iblis hitam. Karena dia telah memegang Trisula tersebut, semua yang telah diketahui oleh David diketahui oleh Orm. Akan ada sebuah bencana yang sangat besar. Di masa lalu ada sebuah peperangan antar saudara. Peperangan tersebut telah terjadi sangat dahsyat sekali. Di sisi lain ada Raja Altan yang telah menguasai sebelah timur, dan saudaranya Kodax yang telah membuat Trisula hitam, mendapatkan sebuah kekuatan hitam, membuat seluruh para pasukannya menjadi iblis. Dan akhirnya peperangan telah dimulai. Namun di akhir peperangan, Kodax telah memenjarakan iblis hitam, dan kuncinya adalah darah dari semua keturunan Altan. Mereka pun langsung mencari siapakah keturunan terakhir dari keturunan Altan. We're the end of the bloodline. Oh no. Sungguh tanpa diduga, keturunan terakhir Altan adalah anaknya si Arthur yang sekarang telah dijaga oleh ayahnya Thomas. Tiba-tiba saja ketika di dalam rumah, mereka pun telah didatangi oleh seseorang. Diawali dengan listrik padam dan Thomas pun langsung mengambil senter. Tiba-tiba saja David dengan mata merah menyala langsung datang. Sungguh sangat disayangkan, anaknya Arthur pun telah diculik oleh si David untuk ditumbalkan, dan mereka mendapatkan bencana besar. Selang beberapa lama kemudian, David bersama para konco-konconya sudah berada di Antartika.
mereka akan datang ke penjaranya Raja Codax untuk bisa diselamatkan menggunakan darah terakhir dari keturunan Altan. Semua teknologi yang telah diciptakan langsung menyerah. Dengan sigap kekuatan sang penjuru dunia, di mana Arthur telah mengeluarkan sebuah sinyal kepada seluruh ikan yang ada di tempat ini untuk bisa melakukan baris berbaris dan akan melakukan penyerangan, karena mereka akan mengumpulkan gelombang ultrasonik yang sangat dahsyat sekali dan akan menghancurkan kapal induknya si David. Hingga pada akhirnya kapal si David langsung meledak. Sedangkan di sisi lain, di mana David dan Dr. Shin langsung masuk ke dalam sebuah area di mana si Kodak telah dipenjarakan di tempat ini. Kerajaan yang hilang di tengah-tengah samudra Antartika. Semua orang pun belum pernah datang ke tempat ini, namun mereka telah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan penyelamatan terhadap Raja Codax. Mereka yang sudah berada di tempat ini siap-siap untuk menerima sebuah serangan dari seluruh pasukan Codax, karena sebagian dari pasukan tersebut telah bangkit. Perang pun dimulai. Go now and save the prince. Sedangkan David yang telah membawa darah keturunannya Altan akan membuka kunci dari penjaranya si Kodak. Mereka pun telah mendapatkan sebuah serangan yang sangat dahsyat, karena inilah awal dari kehancuran dunia. Dr. Shin langsung menyerahkan bayi tersebut kepada si David, namun itu adalah Zong. Dengan niat yang sangat tiba-tiba, di mana Dr. Shin langsung menyelamatkan bayi tersebut karena dia telah mengetahui bahwa Raja Codax adalah iblis yang sangat jahat. Tetapi si David dari kejauhan langsung memberikan sebuah sinar laser untuk mengambil kembali darah keturunan terakhir dari Altan. Akan tetapi untungnya si bocil langsung memberikan sinyal kepada ayahnya. Tanpa diduga, kekuatan David di tempat ini semakin menyala sehingga Arthur telah dikalahkan oleh si David dan akan dibunuh menggunakan trisula hitam. Tiba-tiba saja Merah langsung datang menyemburkan air menggunakan sihir yang sangat mengerikan. Dengan kesempatan tersebut, akhirnya si bocil langsung dibawa oleh ibunya. Namun secara tiba-tiba David langsung melemparkan trisula hitam. Run! Untung saja Om telah menangkap trisula tersebut, namun iblis itu langsung merasuki pikirannya dari Om dan sehingga dia pun telah menjadi iblis hitam tersebut. Akhirnya pertarungan saudara pun telah dimulai kembali, di mana Om yang sekarang dipenjarakan telah dibebaskan mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari iblis hitam. Akhirnya saudara telah bertarung. Sungguh tanpa diduga, Arthur telah menumpahkan darah di tempat semayamnya kunci membuka penjaranya Codax, sehingga sekarang iblis Codax akan bangkit kembali. Namun Arthur tidak akan menyerah. Dia pun terus berusaha untuk menyadarkan Oms dan bicara dari hati ke hati. It's time for me to reclaim my destiny. Kekuatan tekad yang sangat luar biasa antara dua saudara. Mereka saling menguatkan di kala susah dan terus saja menyadarkan Om yang sekarang dikuasai oleh iblis hitam. Mereka pun terus saja saling menguatkan karena saling mengingat tentang masa lalu. Sang ibu yang selalu memberikan pesan untuk saling menjaga. Akhirnya Om telah sadar kembali.
Namun pada akhirnya iblis Kodax telah bangkit kembali. Trisula hitam langsung dilemparkan kepada iblis Kodax, namun pastinya tidak mempan. Kemudian Arthur langsung komat kamit membacakan mantra dan iblis Kodax langsung disembur. Oh, go, Abedagea! Dahsyat sekali mantra yang telah diucapkan oleh si Arthur sehingga semua pun menjadi hancur lebur. Bahkan tempat ini telah dibebaskan dari kutukan sehingga langsung akan hancur. Tiba-tiba saja kita melihat bahwa si David telah berada di pelosok untuk bisa terjun bebas jurang tanpa dasar. Karena Arthur ini mempunyai hati yang baik, dia pun langsung ingin menyelamatkannya. Namun David tidak sudi diselamatkan oleh musuh. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para penduduk Atlantis pun langsung pulang kembali. Para petinggi langsung melakukan rapat paripurna karena semuanya telah aman terkendali. Bahkan semua kejahatan dan iblis hitam telah lenyap. Dr. Shin langsung memberikan kecupan oleh Ratu Sang Lautan. Kemudian Arthur langsung mengatakan kepada Holmes bahwa dia masih menjadi buronan dari penjara Fisherman. Oleh karena itu dia dibebaskan untuk bisa kabur dari tempat ini. Jangan sampai tertangkap kembali karena situasi pasti semakin bahaya. Thank you. People of Atlantis are lucky to have you. But that was just a metaphor. Kemudian, selang beberapa bulan setelah itu, terdapat berita yang sangat panas di seluruh dunia. Telah mengejutkan Atlantis ditemukan karena seluruh para penduduk Atlantis yang telah dipimpin oleh Arthur telah datang ke permukaan untuk bisa menghubungi perserikatan bangsa-bangsa. Mereka semua akan diajak kerjasama oleh Arthur untuk mengendalikan semua iklim yang ada di dunia ini. Membawa pasukan yang sangat banyak, bukan arti untuk perang tetapi untuk berdamai. Kemudian Arthur langsung memberikan pidato ke seluruh penjuru negeri bahwa dirinya akan memimpin dunia ini untuk bisa keselamatan bagi umat manusia dan penduduk Atlantis. Maka kesejahteraan akan dimulai. Film pun telah berakhir. I am Aquaman. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kota Atlantis yang hilang itu ada di dunia nyata? Enggak tahu pastinya. Kita akan tanyakan saja kepada si Aquaman. Dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.